Selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Senang rasanya bisa kembali berhadapan dan bertatap muka dengan sahabat sekalian. Beberapa hari ini kita nggak ketemu oleh karena kesibukan yang yang saya alami sendiri. Tapi malam hari ini dapat bertemu dengan sahabat sekalian karena anugerah Tuhan. Sebelum kita sahabat yang diberkati Tuhan mendengar firman dan berdoa, kita akan memuji Tuhan. Satu pujian yang sangat memberkati adalah bukan dengan barang fana. Kita pujikan nyanyian ini untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan kita, sahabat yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dari firman Allah dari tokoh yang ketiga yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu Yakub. Nah, kita akan belajar daripada pribadi daripada Yakub. Ada apa sebenarnya dengan Yakub? Saudara yang dikasih Tuhan, pujian ini juga mengingatkan kita bagaimana kehidupan yang lama itu telah berlalu, kita matikan dan kita memperoleh kehidupan yang baru dalam Tuhan. Satu nats firman Allah yang akan saya bacakan dari Kejadian pasal 25 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke
27. Demikian firman Tuhan. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia menamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Demikian bacaan firman Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, jadi pada malam hari ini kita akan berbicara daripada pribadi Yakub. Sebenarnya apa yang mau disampaikan daripada pribadi Yakub, bahwa kita akan melihat di sini pribadi Yakub, yaitu dia bisa mengatasi diri sendiri. Nah, jadi mengatasi diri sendiri berbicara juga tentang penguasaan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, masalah terbesar dalam kehidupan kita sesungguhnya bukanlah orang lain, bukanlah di sekitar kita, bukan juga saudara yang dikasihi Tuhan orang ketiga, atau saudara yang dikasihi Tuhan hal-hal yang lain. Tetapi masalah yang terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Itu menjadi persoalannya. Jadi seringkali orang menyalahkan keadaan, sebenarnya tidak saudara, tapi masalahnya itu adalah pada diri kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ada ketidakmampuan di dalam diri kita mengelola diri kita sendiri, sehingga kita tidak mampu untuk mengemban satu tugas yang dipercayakan kepada kita. Nah, jadi di dalam Amsal pasal 16 ayat 32 berkata demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Perhatikan saudara, dikatakan di sini. Jadi penguasaan diri ini adalah mencapai realisasinya yang sempurna pada orang Kristen yang dapat berkata, dan juga seperti digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Sahabat yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di sini apa sebenarnya rahasia penguasaan diri? Ada 2 saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari di dalam diri manusia kita ini ada manusia baru, ada manusia lama, dan ada manusia baru. Nah, ini saudaraku rahasia penguasaan diri. Nah, kalau manusia lama itu adalah manusia seperti apa yang ada pada kita saat kita lahir yang pertama. Jadi di sana ada sifat jahat dan kecenderungan untuk berbuat salah, ya. Itu yang sifat manusia lama. Sedangkan sifat manusia baru adalah manusia yang sudah dilahirkan kembali. Ia adalah manusia yang benar dan kudus dan cenderung untuk berbuat baik. Nah, perhatikan di sini. Jadi rahasia penguasaan diri bukanlah dikatakan pengungkapan diri, bukan juga menahan diri, melainkan penggantian. Maksudnya ialah dengan menggantikan yang lama menjadi baru. Nah, perhatikan. Jadi bagaimana kita menguasai diri adalah mana yang lebih dominan. Sesungguhnya yang lebih dominan adalah itu tentang manusia baru kita, bukan lagi manusia lama. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan dalam firman? Misalkan di dalam Roma pasal 6 ayat 6 sampai 13, apa yang dikatakan di sana? Inilah yang dikatakan Alkitab. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, sebab tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas kita. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu
hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dinyatakan di sini adalah bahwa bisa terjadi dua penyerahan diri. Yang pertama, kita dapat menyerahkan diri kita sendiri kepada dosa, atau kita dapat menyerahkan diri kita kepada kebenaran. Nah, perhatikan, kita dapat mengikuti sifat yang lebih rendah, atau kita dapat mengikuti sifat yang lebih mulia. Kita dapat menyatakan kehendak kita atau kehendak Tuhan. Cara mengendalikan kehendak diri sendiri adalah dengan menggantikan dengan kehendak daripada Kristus sendiri. Nah, itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya orang yang manusia baru yang dapat mengatasi semua di dalam kehidupannya. Nah, selain itu saudaraku tidak bisa, akan kita mengalami kepada hal-hal yang namanya dengan kegagalan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada kita juga perhatikan di sini bahwa apa yang terjadi dengan diri Yakub sendiri, bahwa dia adalah orang yang terlalu percaya diri. Kalau kita lihat di dalam cerita daripada Yakub ini, bahwa kadang-kadang kita jengkel dibuatnya, betul ya. Sebenarnya saudara yang dikasih Tuhan, dalam Alkitab dan kita baca tadi di dalam pasal 25 ayat 23, sebenarnya sudah sangat jelas dikatakan bahwa Yakub ini akan diberkati Tuhan, dan bahkan dikatakan dia akan menjadi terutama daripada Esau, daripada abangnya. Saudara yang dikasih Tuhan, dua hal perbedaan yang sangat mendasar, bahwa ketika Esau lahir, maka dia suka di padang, sedangkan Yakub lahir, dialah orang yang suka tinggal di rumah, dan dia orang yang selalu tenang. Saudara yang dikasih Tuhan, dan Allah telah merancang demikian. Tetapi kenapa Yakub tidak bisa menguasai dirinya? Karena dia belum hidup dalam Tuhan, karena dia belum dilahirkan dengan penguasaan yang baru yang daripada Allah. Karena kehidupannya masih, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kehidupan yang lama. Kita perhatikan di sini ada rasa percaya diri dalam dua hal. Yang pertama, rasa percaya diri yang salah. Apa rasa percaya diri yang salah? Jenis yang salah adalah yang dimiliki Yakub sebelum ke Peniel, ya. Jenis ini mengandung kecerdikan, keegoisan, ambisi pribadi. Ini saudara yang dikasih Tuhan, rasa percaya dan keyakinan kepada diri sendiri yang tidak ditundukkan dan dikuasai oleh Tuhan. Maka dia selalu menguasai, bahkan membodohi abangnya Esau. Saudara perhatikan, ketika bahkan mamanya sendiri ikut bekerja sama menolong dia supaya dia diberkati oleh Ishak ayahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi ada yang namanya dengan rasa percaya diri yang benar, yaitu yang segalanya itu adalah diatasi oleh karena Tuhan, oleh karena kebenaran. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ialah hikmat Allah yang diberikan kepada orang yang hidup dalam percaya diri yang benar. Artinya kehidupan yang baru itu telah alam dirinya, penguasaan diri yang baru itu telah alam dirinya. Maka orang yang belum menguasai atau belum bertemu dengan Tuhan atau belum mengalami kelahiran baru, dia tidak akan pernah bisa menguasai dirinya. Tetapi orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia akan bisa menguasai dirinya. Nah, perhatikan di dalam Galatia pasal 2 ayat 29b sampai ayat 20, dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang mau kita lihat di sini? Bagaimana Yakub mengalami perubahan yang secara luar biasa. Bagaimana Yakub mengalami satu pembaharuan dalam dirinya sehingga dia mengalami kehidupan yang baru dalam Tuhan. Kalau dia tadi egois, kalau dia tadi ambisi yang luar biasa, bahkan membodohi daripada abangnya, bahkan dia melakukan hal yang licik, saudaraku, karena itu masih dalam kehidupan lama. Saya percaya saudara dikasih Tuhan, kita dapat membedakan dua hal ini, manusia lama dan juga manusia baru. Manusia lama selalu berorientasi kepada hal keinginan kita yang menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi manusia baru adalah bukan lagi kesenangan diri kita, tapi kesenangan
kemenangan bagi Tuhan. Maka kehendak Allah yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang kita hidup, tapi hidup kita bukan lagi hanya untuk diri sendiri, bukan untuk dunia, tetapi untuk kemuliaan dan hormat bagi Allah. Itulah manusia baru, dan manusia baru inilah yang dapat menguasai dirinya. Nah, di mana titik pengalaman daripada Yakub sendiri sehingga dia mengalami pemulihan dan menjadi manusia baru yang sangat luar biasa, sehingga dia bisa menampilkan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang penguasaan diri yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam firman Allah sangat jelas, ketika dia bertemu dengan Esau, karena pada waktu itu Esau sudah sangat benci dengan Yakub, maka saudara dikasih Tuhan, apa yang dilakukan? Maka Yakub harus terutama mengambil inisiatif diri sendiri supaya dia mengalami pemulihan itu. Dan di manakah titik pemulihan sehingga Yakub menjadi orang yang dapat mengatasi dirinya atau yang menguasai dirinya oleh karena kehendak Allah? Perhatikan di dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Perhatikan, saya baca saudara dikasih Tuhan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Perhatikan sahabat yang diberkati Tuhan, bahwa proses pemulihan daripada Yakub untuk menjadi manusia baru adalah ketika dia pertemuannya dengan Tuhan di Peniel. Ada dua pertemuan Yakub dengan Tuhan. Yang pertama di Betel dan juga di Peniel. Ketika dia melarikan diri dari abangnya Esau, maka saudara dikasih dia bertemu dengan Tuhan di Betel dan disebut dengan Betel, dan di situ dia mengalami banyak juga penyertaan Allah. Demikian juga pemulihan secara total dalam kehidupannya Allah di dalam pasal 32 yang berbicara pertemuan yang kedua dengan Tuhan, yaitu di Peniel, di mana Allah sendiri bergulat dengan Yakub, dan dikatakan di sini bahwa Yakub adalah orang yang kuat dan luar biasa. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ketika fajar telah mulai menyingsing, maka dikatakan, maka orang itu mematahkan kaki daripada Yakub sehingga sampai seumur hidup dia menjadi orang yang pincang. Tapi pun demikian, Yakub tetap dikatakan oleh Allah orang yang pemenang, dan disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Nah, di dalam hal itulah, penyadaran itulah, maka Yakub bertemu dengan Tuhan dan dia mengalami penyadaran yang luar biasa. Perhatikan pada firman ini dikatakan bahwa aku tidak akan pernah membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Ini luar biasa, bahwa Yakub tahu betul hidupnya selama ini jauh daripada Allah. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami kehidupan yang luar biasa, dan dia dapat menguasai dirinya, menjadi penguasaan diri yang sangat luar biasa. Saudaraku, harga daripada kesadaran semacam itu adalah sangat mahal yang harus dimiliki, dan dia memperoleh berkat. Pertemuan itu dengan Allah membawa kehidupannya untuk semakin dekat dengan Allah, membawa kehidupannya untuk semakin berubah, membawa kehidupannya untuk semakin luar biasa dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, maka Yakub menyadari bahwa pertemuannya dengan Allah di Peniel, saudara dikasih Tuhan, membawa titik awal kehidupan yang baru di dalam dirinya, dan itu menjadi berkat bagi dirinya, dan dia mampu menguasai dirinya, dan dia tidak lagi hidup dalam manusia lamanya, tapi dia telah hidup dalam manusia baru oleh karena pertemuan, dan dirinya merespon panggilan Allah dalam dirinya. Nah, oleh karena itu sahabat yang diberkati Tuhan, berkat apa yang ditemukan oleh Yakub setelah dia dapat mengalami kehidupan yang baru? Yang pertama kita perhatikan di sini bahwa dia menjadi manusia baru, artinya dia memiliki suatu identitas baru. Dia bukannya Yakub si pengganti, melainkan dialah pahlawan menang Allah dari Israel. Perhatikan, dia menjadi seorang yang sangat hebat setelah diberitahu bahwa dirinya adalah orang yang lemah. Dia bukan hanya anak Ishak, malahan sekarang dia berhubungan dengan kehendak Tuhan. Dia bukannya melarikan diri dari konsekuensi karena perbuatan sendiri. Sebaliknya ada kemajuan dan berkat sesuai kehendak Tuhan. Semuanya ini dapat banyak yang lain menjadi arti dari nama Yakub sendiri, nama yang baru yang dia miliki, dan dia menjadi berkat. Saudara perhatikan, ini satu hal, berkat daripada pertemuan dengan Tuhan dan pengalaman itu, pengalaman rohani itu adalah yang pertama disebut dia menjadi manusia baru. Ini satu hal yang luar biasa. Manusia baru adalah meninggal
meninggalkan sifat manusia lama. Apa manusia lama? Manusia lama yang sukanya, katakanlah saudaraku, hidup di dalam kedagingannya, kebiasaan-kebiasaan kedagingan, macam-macam kita perhatikan. Contohnya sifat-sifat kita, suka menjelekin orang, suka ngata-ngatain orang, suka menggosipin orang. Apalagi misalnya saudara yang dikasih Tuhan, ada sifat-sifat mabuk-mabukan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak pernah mengindahkan kehendak Tuhan. Dan masih banyak lagi saudaraku, dia malas ke gereja, dia malas persekutuan, dan masih banyak lagi. Tapi manusia baru tidak lagi seperti manusia lama. Ketika kita serahkan hidup kita, sama seperti katakan Paulus, telah mati itu semua, maka kita mengalami kehidupan yang baru. Dan itulah yang dialami oleh Yakub sendiri. Dan hal yang kedua adalah bahwa berkat yang diterima oleh Yakub sendirilah, dia memiliki kekuatan yang baru. Dari mana? Dari Tuhan. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kekuatan dari Tuhan Allah untuk kehidupan baru Yakub. Dan saya percaya itulah yang kita butuhkan. Kekuatan yang baru itu daripada Tuhan. Tanpa ada kekuatan baru daripada Yesus sendiri, maka kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita. Maka Yakub mengalami satu kekuatan baru daripada pertemuannya dengan Tuhan yang luar biasa. Dan dia itu menjawab kehidupannya untuk semakin dikendalikan oleh Allah. Dia bukannya bergantung kepada kecerdikannya sendiri lagi, tetapi dia sudah melangkah dengan cara yang baru, hidup dengan cara yang baru. Maka sahabat yang diberkati Tuhan, ketika kita katakan bahwa kita telah hidup baru, maka kita harus menunjukkan kehidupan yang baru yang sesungguhnya dari cara-cara kehidupan kita yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah berkat yang luar biasa. Dan yang berikutnya saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa berkat yang diterima oleh Yakub daripada pertemuannya dengan Tuhan Allah, sebuah nama baru. Dikatakan bukan lagi namanya Yakub, tetapi Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, apa artinya? Bahwa menyandang nama yang begitu besar, bahwa dia dijadikan menjadi satu contoh yang baik untuk menjadi berkat bagi bangsa. Ini satu luar biasa, menjadi satu yang termasuk yang terindah dalam kehidupannya, sama yang dimiliki oleh kakeknya, itu saudaraku Abraham. Luar biasa, bahwa itulah pemenuhan janji Allah di dalam diri daripada nenek moyangnya. Dan yang ketiga dan yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan, dari berkat yang diterima daripada Yakub sendirilah sebuah persekutuan baru. Bahwa persekutuan yang baru semakin mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengindahkan perintah Tuhan, dan semakin melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi itulah orang yang sudah menguasai kehidupannya, dan dialah dapat mengatasi kehidupannya. Tapi kita dapat mengatasi itu ketika kita datang kepada Allah. Ketika kita datang merespon panggilan Allah, maka kita akan mampu dan kita akan memperoleh perjumpaan itu, titik kehidupan baru kita dalam Tuhan. Oleh karena selama kita masih mengandalkan diri kita, kita tidak akan pernah mampu untuk mengalami kehidupan yang baru. Nah, perhatikan sahabat yang diberkati Tuhan, kalau seandainya kita tidak pernah mengalami satu perubahan yang baru, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana masa depan kita? Oleh karena itu firman ini belajar daripada Yakub bahwa manusia lama telah dimatikan dan dia mengalami manusia baru, hidup dalam Tuhan, hidup dalam pengalaman yang baru dalam Tuhan, dan disitulah dia banyak menemukan hal-hal yang luar biasa. Saya katakan setiap peristiwa dalam kehidupan kita itulah pengalaman iman kita yang membawa hidup kita semakin maju, semakin baik, dan semakin berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu sahabat yang diberkati Tuhan, mana yang kita pilih? Kita mau hidup baru atau kita masih dalam hidup yang lama? Saya percaya bahwa setiap orang pasti mengambil keputusan untuk mengalami kehidupan yang baru dalam dirinya, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau memiliki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, yakinlah bahwa Allah semakin berkenan kepadamu dan semakin dicintai oleh Tuhan. Semua orang pasti suka ketika Tuhan mencintainya, karena kasih Allah tidak pernah berhenti dicurahkan bagi kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, oleh karena itu satu pujian ini kita kembali menjadi komitmen kita di dalam referensinya saja, bahwa ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama, karena kita telah memiliki cara hidup yang baru di dalam Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Kurangi dan tinggalkan manusia lama, kebiasaan lamaku, dan aku mau hidup dalam Tuhan, mengalami kehidupan yang baru. Kuserahkan hidupku kepada Tuhan dalam kehendak-Mu, karena disitulah aku akan memperoleh kekuatan dan hikmat yang daripada Allah. Berat, ada harga yang harus kita bayar ketika kita menjadi manusia baru. Tapi sahabat yang diberkati Tuhan, itulah yang diinginkan Allah. Oleh karena itu, tinggalkan manusia lama. Seperti firman Allah mengatakan, disampaikan oleh Rasul Paulus, sesungguhnya yang lama itu telah berlalu dan yang baru itu telah datang. Siapa itu? Hidup yang baru di dalam Kristus Tuhan. Oleh karena itu, alamilah Tuhan dengan kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru akan mampu membuat engkau menguasai dirimu di dalam kehidupan ini hanya untuk hormat dan kesenangan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa sahabat yang diberkati Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang begitu indah, yang membawa kami satu kehidupan pembaharuan di dalam diri kami. Seperti katakan Rasul Paulus, pembaharuan dalam akal pikiran kami, supaya kami memiliki karakter Kristus dan hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Karena itulah tujuan daripada visi Allah dalam diri kami, pemulihan dan juga keselamatan yang kami terima. Oleh karena itu, ajarlah kami supaya kami mengalami kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru akan membawa kami kehidupan yang sangat berkenan di mata Tuhan, yang sangat disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami Bapa, supaya kami hidup dalam kehidupan yang baru itu, supaya kami senantiasa dapat memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya dengan kehidupan yang baru, kami mampu menguasai diri kami, supaya kami tak bertahan dalam Tuhan, supaya kami tak bertahan dalam kebenaran, supaya kami tidak cepat rubuh dalam kehidupan kami, tapi bagaimana kami hidup berpegang kepada kebenaran Allah yang terus menuntun kami kepada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau mungkin selama ini oleh kehidupan lama kami sering menjadi sandungan, oleh kehidupan lama kami berkat Allah tidak terbuka, maka pada malam hari ini, seperti firman-Mu, seperti kami belajar pada Yakub, bagaimana dia mengatasi rasa percaya dirinya supaya semakin berkenan dan menguasai dirinya untuk berkenan di hadapan Allah dengan mengenakan manusia baru. Itulah yang kami lihat pada malam hari ini. Kalau mungkin usaha kami selama ini tidak jalan, mungkin juga karena pengaruh daripada kehidupan kami tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau mungkin rumah tangga kami selama ini mungkin ada kekacauan, ada pertikaian, mungkin kehidupan kami tidak mempraktikkan hidup manusia baru. Malam hari ini kami datang di hadapan Allah. Mungkin juga studi kami gagal oleh karena manusia lama kami masih kami pergunakan. Saat ini kami tanggalkan. Kami ingin mengenakan manusia baru dalam Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, supaya kami mampu mengatasi semua hal-hal, rintangan demi rintangan dalam kehidupan kami dengan kehebatan yang daripada Allah, dengan cara yang baru daripada Allah. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap sahabat yang telah menerima firman ini, biarlah masuk dalam hati dan diresapkan, dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin melihat karya Allah nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami akan beristirahat. Lindungi sertai kami, pelihara kami. Ketika kami beristirahat, maka kami memperoleh kekuatan yang baru. Ketika kami beristirahat dengan manusia baru, maka kami disembuhkan dari segala penyakit kami. Berkati hidup masa depan kami, berkati ekonomi kami, berkati keluarga kami, berkati masa depan dan cita-cita kami, berkati usaha bisnis kami diberkati Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan dari corona ini supaya kami dapat mengalami berkat-berkat Allah yang lebih luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah rindu kami, ini doa kami kepadamu. Bukanlah kehendak kami, kehendak mula terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Allah, anugerah Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang tinggal memberkati, menolong, melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kami dari malam ini, besok sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Haleluya. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita hidup dalam Tuhan dan mari kita praktekkan firman Tuhan. Jadilah engkau manusia baru dan engkau akan mampu menguasai dirimu karena Allah ada di dalam dirimu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.